menjadi subjek pembelajaran kita. Bagaimana anak itu yang pertama kali kita pertimbangkan sebelum kita ngajar. Ibu bapak dikenalkan dengan asesmen diagnostik non kognitif kognitif kan sebelum ngajar. Jadi strategi belajar ibu bapak benar-benar melihat nih anakku ini sebetulnya sampai mana sih. Nah kemudian, oh berarti kalau anakku sampai ini berarti akan aktif apa ya? Kira-kira seperti itu. Jadi anak-anak ini benar-benar subjek belajar. Bahkan ibu bapak kalau Jakarta langsung ke Kementerian Depak atau Kemdik. Filosofi KHD dari Iwan Syahril, Pak Direktur BPK Iwan Syahril kan dia mengungkapkan filosofi KHD bahwa tujuan pembelajaran itu ada 3, murid dan murid. Jadi murid bagaimana kita ini benar-benar murid yang jadi subjek, bukan guru yang menentukan segalanya. Dan bagaimana kita melibatkan murid dalam pembelajaran. Terus prakteknya gimana ya? Nanti saya kasih tahu prakteknya gimana. Tapi intinya prinsip-prinsip ini ibu bapak yakini. Nanti hallnya ibu bapak insya Allah akan bisa. Oke. Nah di sini diungkapkan belajar harusnya milik murid. Guru melibatkan murid dalam mengatur kegiatan belajar. Emang bisa. Dari SD dari PAUD pun bisa ibu bapak. Dan itu sudah dibuktikan di banyak sekolahan di Indonesia. Gitu. Jadi insya Allah ini memang yang dibutuhin gitu ya. Jadi saya berpikirnya seperti ini ibu bapak. Kenapa saya senang sekali ketika saya diminta untuk terlibat di program PSP dan PGP ya, Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak. Karena di situ ya benar-benar harusnya pendidikan Indonesia itu seperti ini gitu. Jadi saya tidak berpikir engkau presiden ganti, menteri ganti, saya nggak berpikir seperti itu. Di Guru Penggerak yang ribuan sudah dilatih. Kebetulan saya juga instruktur di Guru Penggerak kan. Di Guru Penggerak ini kan mereka nanti di sini ada yang Guru Penggerak angkatan 5. Belum banyak ya. Belum pengumuman. Pengajar prakteknya? Belum pengumuman. Pengajar prakteknya juga ada. Oke. Ada ya? Ada. Saya kemarin nggak ngajar yang salah 3 itu ada di kelas M. Jadi saya nggak ketemu sama ya jadi gini. Ribuan guru penggerak yang sudah dilatih ketika di modul terakhir modul 10 3 titik. Jadi modulnya itu ada 10 dipelajari. Kalau yang angkatan pertama 9 bulan, angkatan ini 6 bulan dan didampingi oleh pengajar praktek dan fasilitator guru penggeraknya. Jadi begitu mereka selesai modul mereka praktek di kelas. Terus mereka nanti akan dapat feedback. Selesai modul praktek kelas, karya dapat feedback gitu terus. Jadi itu benar-benar cepat gitu. Benar-benar di brainwash gitu teman-teman di guru penggerak itu. Nah, ketika modul terakhir saya biasanya tanya apa yang diperoleh nih dari modul 1 sampai modul terakhir. Apa yang dirasakan? Yang mengharukan adalah sebagian besar mereka bilang siapapun menterinya, siapapun presidennya, filosofi KHD dan bekal yang saya peroleh di BP ini akan saya bawa sama Anda. Itu sebenarnya. Di kami itu ada sesi refleksi konsultan, instruktur, pembuat modul itu ada sesi refleksi dan mereka semua mengatakan hal yang sama. Jadi Bismillah ibu bapak, jadi optimis ya karena kita mau nolongin anak-anak. Ibu bapak tahu kan kita ini kan mau nolongin anak-anak kita nih. Karena ibu bapak nggak mau nih berada di simpangan. Ibu bapak adalah produk abad 19-20 ya, sistem pendidikan abad 19. Anak-anak ini, anak-anak abad 21 ya, abad 21 yang perubahannya sangat cepat dan tidak bisa diprediksi. Apa coba yang bisa kita lakukan? Kita kan harus nolongin ini nih, anak-anak ini menghadapi kehidupan yang tidak tentu nanti entah kayak apa nanti ke depan kan kita nggak tahu. Sekarang banyak banyak pekerjaan hilang, jutaan kerjaan hilang, dan jutaan malah ratusan juta kerjaan baru yang tidak terpikir muncul. Ibu bapak juga sudah bisa merasakan kan ya? Iya. Nah itu nanti yang dihadapi anak-anak kita. Makanya ini memang harus segera kita bantu anak-anak.
capaian kompetensinya seperti profil seperti apa, mereka karakternya harus seperti apa, itu kan bukan hanya seperti kemarin ya, tapi ini benar-benar terintegrasi di pelajaran ibu bapak. Jadi pergeseran paradigma ini benar-benar terjadi sekarang, karena kita mau nolongin anak-anak. Itu aja intinya, mau nolongin anak-anak supaya ibu bapak. Nah, kemudian yang berikutnya ibu bapak, murid-murid tadi kan berpihak pada murid. Jadi kita nggak bisa nyamain murid. Terus gimana kalau kelas kita banyak? Kan ada 35 ya, 36, 38 maksimal ya? Oh, 32. Ya. 32. Gimana nih? 32 anak masa mau didiferensiasi? Kemarin disinggung nggak diferensiasi sama Bu Enda? Iya. Iya. Gimana nih? 32 anak mau didiferensiasi gimana gitu? Kan ibu bapak nanti ada asesmen diagnostik itu, baik non-kog atau kognitif. Nah dari situ nanti akan dipetakan. Mostly sebagian besar anak-anak di kelas ini apa sih mereka kebutuhannya? Gitu. Yang anak yang istimewa atas bawah ini gimana sih mereka? Nah dari situ nanti ibu bapak bisa membuat strategi yang berbeda untuk anak-anak ini. Bisa ya? Bisa. Bismillah. Nanti kalau sudah dipraktekkan, ibu bapak akan bisa, kalau dibayangkan mungkin belum ya, tapi atau kalau sudah mulai ada yang mempraktekkan, silahkan bisa share ke teman-temannya gitu, apa yang dipraktekkan di kelas gitu. Oke, baik. Jadi memang seperti itu sekarang. Bahkan kalau yang saya lakukan biasanya untuk anak yang istimewa atas, tantangannya dia saya tambah. Untuk anak yang memang belum, ya sudah, memang targetnya dia seperti itu, nggak bisa sama teman-teman. Tuh, tidak boleh memaksa. Nggak tahu ekonomi juga nggak apa-apa. Bener. Nanti kan juga tahu sendiri gitu ya, ketika mereka jadi ibu rumah tangga, jadi pengusaha gitu. Kira-kira seperti itu ya Bapak. Nah, kemudian belajar itu menghafal dan menggunakan rumus. Ibu Bapak, saya saya ekonomi murni Bapak. Saya ajari cara berinvestasi, tapi awalnya adalah mereka mengelola uang sakunya dulu. Kemudian dari uang saku yang dikelola itu ada yang untuk konsumtif, ada yang untuk investasi gitu ya. Sampai mereka 3 tahun itu mereka ada yang anak-anak rata-rata mereka sudah bisa nabung 3 juta. Dari uang sakunya yang 500 rupiah, 1.000 rupiah, 5.000 rupiah. 5.000 rupiah yang dicari 500 ditabung di bank Salatiga waktu itu. Terus mereka di investasi ini mereka sampai bisa merencanakan pensiun di usia 40 tahun. Artinya, jadi saya minta mereka membuat timeline hidup mereka gitu dari hasil investasi itu nanti yang berakhir gitu. Ada yang memutuskan 40 tahun sudah pensiun, artinya 40 tahun sudah tidak bekerja itu 5 lagi gitu ya. Mereka tinggal duduk, lebih bisa bermanfaat buat orang lain. Sudah nggak usah kantor. Ada anak yang sampai segitu. Saya waktu itu tutup muka loh nggak sampai sekolah di rumah di pensiun gitu ya. Oke, ibu bapak ini itu kira-kira. Berikutnya, nih assessment. Penilaian belajar sepenuhnya wewenang guru. Kadang saya itu lupa ketika ngajar tuh ya, kemudian tak kasih tugas, wes tugas aja gitu ya, bikin proyek, bikin apa gitu ya, bikin video itu ada pernah video. Tapi yo wes, terus nilainya nggak tak kasih tahu ya, tak kira-kira aja, ini apek berarti songong, bikin rodo-rodo depan gitu ya. Nah itu kan suka-suka saya ya sebagai guru gitu ya. Padahal nggak seharusnya seperti itu ibu bapak. Jadi sekarang di Kurmer, ini saya nyambung ke Kurmer ya. Yang di Kurmer itu ke asesmen formatif. Asesmen formatif itu asesmen pada saat proses belajar. Jadi nggak sumatif. Formatifnya lebih besar prosentasenya daripada sumatif. Itu di Kurmer. Maksudnya gimana? Jadi gini, misal kenapa di Kurmer ini banyak proyek? Nah, proyek ini dibicarakan ke anak di awal belajar. Jadi sistemnya itu backward thinking.
ujungnya ini mau apa sih? Jadi anak, di pelajaran ini nanti ujungnya adalah kalian akan bikin puisi, gitu. Akan bikin puisi, menciptakan puisi, misalnya seperti itu. Oke, ujungnya adalah menciptakan puisi. Nah, sekarang kita diskusi puisi yang bagus itu yang kayak apa sih? Kalau misalnya SMP, SMA masih bisa ya. Atau karena belum terbiasa, kalau saya dulu adalah saya bikin rubriknya. Karena yang mau saya lihat adalah kreativitas waktu itu. Saya anak-anak bikin poster. Saya sudah ada di rubrik poster. Itu apa aja sih yang rubriknya dari konten, indikatornya apa? Oh, isinya, kontennya. Yang kedua warnanya. Kemudian apakah pesan bisa disampaikan. Terus nanti ada rubrik 4, 3, 2, 1-nya ya. Bisa membayangkan rubriknya? Ya. Nah, kemudian itu didiskusikan nih Kak anak. Jadi, puisi yang kalian buat nanti, misalnya, diksinya ini. Menurutmu bagaimana? Oke nggak? Saya membaginya kalau yang puisi adalah pemula, cakap, mahir. Pemula, cakap, mahir. Nggak boleh bilang kurang dan jelek ya Bapak. Sekarang nggak boleh. Jadi pemula, ibu bapak pun dinilai nanti. Apa kalau ibu bapak akan di PKB. Apa yang terbaru? Nah itu pun ibu bapak dinilainya kan berkembang. Iya, mulai ya, berkembang. Bukan yang rendah kan? Ibu bapak berkembang karena berpikirnya adalah ibu bapak ini punya potensi untuk maju. Anak-anak pun sama ya, tidak boleh bilang kurang dan jelek ya ibu bapak ya. Sekarang berubah ya. Jadi berkembang atau pemula. Ketika dibilang pemula itu saya seneng loh. Saya tuh nggak bisa bikin puisi waktu itu. Boleh, nggak apa-apa. Gitu. Nah kemudian, yang pemula itu yang kayak apa? Kalau yang seperti ini setuju nggak? Atau ada yang mau ditambah nggak? Nah itu anak-anak jadi tahu. Jadi ketika mereka bikin puisi, mereka tahu. Oh yang diinginkan puisi yang baik adalah yang ini. Jadi fair gitu Pak. Nah di proses ini, di assessment formatif yang proses ini, si anak-anak nanti kan ini Bu puisi saya. Oke baik, sekarang kita buka rubriknya. Coba lihat kamu di sebelah mana nih? Mau dikembangin lagi atau mau udah seperti ini aja? Jadi mereka tuh tahu gitu, mereka nih seberapa. Nah itu di assessment. Jadi assessment tuh melibatkan murid-murid juga. Jadi bukan saya saya kemarin bikin nilai pokoknya kiro-kiro. Jadi sekarang seperti itu ya Bapak. Oke, nah jadi miskonsepsi dan tujuan pendidikan, kalau yang dulu kan siap ujian, sekarang bagaimana kita siap untuk hidup. Jadi bagaimana mereka jadi pembelajar sepanjang hayat. Karena ujiannya kan dadaan gitu ya. Ujiannya dadaan, unpredictable gitu ya, tidak bisa diprediksi, dan lain-lain lah ya. Bagaimana anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang tangguh gitu ya, ketika gagal mereka nggak lopro, ketika gagal mereka cepat bangkit, bisa berefleksi gitu. Kemudian bukan nilai angka tapi capaian kompetensi. Kemudian ujiannya bermakna, bukan ujian standar, jadi mereka nanti memperoleh yang disebut dengan umpan balik. Jadi umpan balik itu di Bapak nggak, oh bagus, oh keren, nggak gitu. Bagusnya sebelah mana? Bagus saya yang sebelah mana kan bisa dilihat dari rubrik. Kira-kira yang masih bisa saya kembangkan lagi yang sebelah mana? Gitu. Ibu bapak pun akan suka ya kalau misalnya dikasih umpan balik PTK-nya dengan cara seperti itu ya. Jadi kita benar-benar bisa belajar ya. Anak-anak pun kita biasakan seperti itu. Kemudian kalau menghafal sekarang lebih kenalan. Karena kan berpikir kritis ya maunya ya, berpikir kritis, problem solver gitu ya. Kemudian bukan hanya patuh, tidak patuh, bukan tapi mandiri. Bagaimana mereka mandiri, menjadi anak-anak yang mandiri, self-regulated learning. Jadi bagaimana mereka mandiri dalam belajarnya. Kalau sudah mandiri itu motivasinya nih teman-teman. Bapak sekarang di sini nggak sumut ya, di sini nyaman. Waktunya
waktunya terus ingin belajar itu sudah ciri ibu bapak mempunyai motivasi internal untuk belajar, untuk ingin tahu itu Belajar apa terus sih. baru komik anggo kerja rumah tangga. Nah, kita juga berharapnya anak-anak itu nanti memiliki motivasi internal. Bukan karena dipecat terus dari final, ibu bapak juga nggak mau kan kayak gitu ya. Maunya kan anak-anak masih mau karpe dulu gitu ya. Nah itu nanti yang nah makanya pergeserannya nanti misalnya reward punishment itu hilang. Oh, Bu. Jadi kemarin di sini nggak disiplin positif sama Memang belum. belum. Disiplin positif itu reward dan punishment dihilangkan menjadi umpan balik dan konsekuensi. Umpan balik dan konsekuensi. Gitu. Jadi seperti ini, misalnya ekstrim ya, Bapak ini ekstrim. Biasanya kalau saya bilang sama anak saya nih, nanti kalau PR-mu matematika sudah dikerjakan boleh main game, ya Pak? Dikasih. Betul kan? Ya. Berarti tuh, oh berarti main game tuh lebih asik ya daripada belajar matematika. Iya, sebanding ke. Itu yang dipikir anak-anak. Jadi itu sudah nggak boleh. Iya. Iya. Lah, nggak usah jadi upah Pak. Jadi main game itu nggak usah jadi reward karena dia belajar matematika. Bagaimana membuat belajar matematika ini menyenangkan bagi anak-anak? Kasih tahu manfaatnya apa sih? Kalian belajar plus tambah kurang bagi kali itu manfaatnya di mana sih? Kalau mereka tahu manfaatnya kan mereka jadi ada motivasi internal. Kayak yang kemarin saya mengajar uang dan bank itu, saya nggak mengajari uang dan bank padahal, tapi bagaimana mereka menjaga uang sakunya. Jadi mereka tahu manfaatnya apa. Jadi saya nggak usah tahu ngomongin definisi uang, mereka tahu uang itu sebenarnya untuk apa. Saya nggak usah ngomongin definisi bank, mereka karena mereka berangkat sendiri ke bank untuk nabung uangnya itu. Saya nggak usah ngomongin investasi itu apa, mereka sudah tahu itu investasi karena mereka praktek langsung. Kira-kira seperti itu pembelajarannya. Jadi reward dan punishment, kemudian punishment. Minum dulu. Di tempat saya tuh masih seperti itu juga ya. Jadi ketika anak-anak terlambat, maka hukumannya adalah mereka membaca Al-Quran. Uang. Kan saya di Bangsa ya, membaca Al-Quran. Saya protesnya adalah membaca Al-Quran itu kenikmatan, bukan hukuman. Terus nanti anaknya, loh, sekarang kamu baca Al-Quran? Saya kan nggak terlambat, kok saya dihukum baca? Baca Al-Quran itu kenikmatan, bukan hukuman, jangan salah. Nah terus apa dong buat anak-anak yang terlambat? Ya konsekuensinya mereka hilang 10 menit atau 15 menit belajar. Oleh karena itu mereka harus nambah waktu belajar 15 menit. Belajar. Jadi mereka merepotkan gurunya kan ya, yang harus gurunya belajar harus dampingi dia 15 menit belajar dia terlambat. Jadi ada hubungannya gitu loh. Apa yang dia lakukan salah dengan hukumannya. Itu yang ini ditekankan di teman-teman guru yang sekarang. Ibu bapak, jadi sudah ya gitu ya. Oke, baiklah. Oke, ya kan ada waktu kan? Ada waktu tadarus. Anak-anak tadarus itu menikmati bukan ya kalau terlambat konsekuensinya ya dia 15 menit terlambatnya itu jadi mereka seneng berarti kan sinau. Kira itu istilah belajarnya tambah Ayah di Bali deh, gurunya kan harus pindah kelas. Orang kalau selesai, dia harus Gurunya kan harus pindah kelas, orang yang kelas kurang terus. ya dibawa dari jadi oh berarti aku ambil terlambat. Yang jadi seneng mau kontak kira sinau. Akhirnya seneng. Jadi ada hubungannya. Oke. Contoh lagi ya Bapak. Saya punya anak laki-laki. Dia kalau ke sekolah memang bapaknya kan suka modifikasi motor ya. Jadi dia sekolah bawa motor trail. Menghasil modifikasi bapaknya. Sebetulnya dengan dan warnanya merah. Kemudian satu hari ada warga ke sekolahannya anak saya itu.
Warganya bilang motor merah itu lewat di depan jalan. Anak saya dipanggil di tengah lapangan gitu ya. Habis itu dia disuruh WC gitu ya. Nah, saya kan cerita sama saya. Nah, sebelum saya dipanggil sama kepalanya, saya datang kepala sekolahnya. Saya mau lihat versi sekolahnya itu bagaimana sih ceritanya gitu ya. Oke. Nah, kemudian si bapaknya kepala itu juga bilang, saya juga aneh mau anaknya rapi kayak gini, masa dia ngeyel-ngeyel gitu. Nah, kemudian bukan gitu Pak. Sekarang gini, tolong dipastikan betul kalau anak saya salah. Kalau memang anak saya salah, saya sudah bicara sama anak saya, dia mau minta maaf kepada. Itu kan konsekuensinya Pak. Apa hubungannya salahnya itu suruh ngepel sama masa WC? Nggak ada pelajaran yang diperoleh ke anak saya ya kan? Nah, iya, sebagai pertanggung jawaban dia harus jadi manusia yang bertanggung jawab ya. Kalau dia memang salah, terjadi salah, silahkan bawa anak saya, atau saya juga mau mengantar anak saya untuk minta maaf ke suaminya. Itu harusnya seperti itu ya Pak. Jadi reward dan punishment itu punishment ini lebih ke hukumannya apa? itu yang diajarkan di teman-teman guru penggerak sekarang. Jadi ini sudah. Jadi monggo Ibu Bapak kita bermain sama-sama ya. Bapak Ibu, oke. Di sini ngomong-ngomong di sini sinyal bagus kan? Sinyal bagus ya. Ibu Bapak semua bawa HP. Oke. Sekarang Ibu Bapak kita main kuisis ya. Kita main kuisis ya. Sebentar, saya juga belum menyiap. Saya harus ngambil dulu. Oke, silakan. Aduh, sinyalku. Project ini tuh untuk apa? Kemudian mereka tahu assessmentnya nanti mau seperti apa, dan kita juga melibatkan murid. Itu satu Pak Budi. Kemudian kalau masalah menghafal, ini konteks lah Budi ya. Jadi memang menghafal itu tidak jadi kebanyakan kan kita terus yaudah ini pokoknya dihafalkan, bukan itu, tapi lebih ke nalarnya tuh bagaimana gitu tentang rumus ini nalarnya bagaimana, kebermanfaatan rumus ini bagaimana. Jadi beda konteks dengan hafalan Al-Quran gitu. Hafalan Al-Quran pun ketika saya menghafal, saya juga diminta untuk makna dari hafalan ini tuh apa sih, juga diminta ustazah saya sudah untuk itu. Jadi tidak sekedar saya menghafal, saya juga tahu artinya apa, kemudian maknanya apa. Jadi di konteks belajar pada umumnya ini lebih ke manfaatnya apa sih saya mempelajari ini, kira-kira nalarnya bagaimana sih, kok bisa rumus ini jadinya seperti ini, konteksnya gimana sih dengan kehidupan kita sehari-hari, kira-kira seperti itu Pak. Gitu ya. Nah, kalau misalkan dalam bahasa Inggris, ya. Kan saya sering juga memang dari dulu kan saya nggak boleh menghafal atau menghafal. Tapi saya tetap pakai itu karena saya tekankan ke anak-anak supaya anak-anak mengerti itu, karena nanti manfaatnya kalau kamu membaca bisa memahami isi bacaannya. Seperti itu, apakah? Ya, itu sebetulnya bisa otomatis Bu. Jadi apalagi di pembelajaran bahasa ya. Ketika anak-anak kita bercerita aja lah, kita bercerita ibu read a lot misalnya ya tentang satu cerita gitu ya. Nanti secara otomatis mereka tahu ini sebelum, ini past tense, ini present, ini future, misalnya seperti itu. Nanti kan mereka bisa merasakan sendiri gitu. Kosakata maksudnya. Hah? Kemudian ke kosakata tuh nanti mereka akan tiba-tiba juga akan ingat, oh ini berarti ini gitu. Jadi nggak semata-mata maksud ibu gimana? Ya maksudnya begini, kalau anak-anak itu tidak dipaksa nggak mau belajar. dalam tanda kutip dipaksa ya Bu, sebentar. Oke, baik. Kan saat pelajaran itu ada kata misalkan bacaan, ada kata-kata baru. Saat itu anak-anak sudah, oh ini apa yuk kita cari bersama-sama, sudah ketemu, oke. Besok kalau tidak disuruh mengatakan, besok ditanya sudah lupa lagi. Iya, karena memang tidak terbiasa ya bercerita dalam bahasa Inggris. Tapi tidak apa-apa Bu. Iya.